Halo guys, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini saya akan membahas soal matematika untuk kelas 11. Jadi topik mat kali ini yaitu adalah tentang increasing dan decreasing function ya. Jadi di konten kali ini kamu akan belajar bagaimana aplikasi dari turunan sampai turunan pertama dan sampai turunan kedua seperti itu guys ya. Seperti biasa, boleh download soalnya di link di kolom deskripsi di bawah ini ya. Saya sudah cantumkan link untuk soalnya, kalian boleh print terlebih dahulu. Jadi soalnya ini saya ambil dari salah satu sekolah SMA swasta, daerah Tangerang. Soal ini ada 3 buah ya, dan soalnya itu esai dalam bahasa Inggris. Ini kita akan lihat ya. Kita baca dari soal yang pertama. Nomor 1. Given fx sama dengan ax cube plus bx square plus 24x plus 6 has a stationary point at p, poinnya 4, min 10 ya. Stationary point ini adalah titik balik ya, titik puncak seperti itu. Nah, yang A, show that the value of A is 2 and value of B is negative 15. Jadi kita harus menggunakan konsep turunan di sini ya. Kita akan turunkan ya. Turunan itu berarti F aksen X. Nah, turunannya ini menjadi 3AX pangkat 2, ditambahkan 2BX, tambah 24, 6-nya diturunin jadi habis 0, seperti itu. Nah, jadi dari angka ini, yang poin ini, kita akan coba cari nilai A dan B. Caranya bagaimana? Kita masukin nih. Ya, ingat, ini adalah keterangannya stationary point, guys. Stationary point itu bentuk misalkan kayak gini ya, kalau dia pangkat 2 ya. Ini adalah titik puncaknya. Ini namanya stationary point, di mana gradiennya itu sama dengan 0 ya, di titik stationary point. Nah, dia bilang kan X-nya 4, berarti kita masukin ya. 3A kalikan 4 square tambah 2B kalikan 4 sama ditambah 24 ini hasilnya harus sama dengan 0 karena dia ada di stationary point guys ya. Sekali lagi, syarat stationary point itu ini yang warna kuning guys. Ini syarat stationary point ya. F aksen X atau gradien itu sama dengan 0 guys ya. Karena turunan pertama itu kan fungsi gradien. Ya. Dimasukin X-nya kan 4 nih ya. Nah, terus kemudian dihitung ya, ini 0, ini kan 16 kali 3 ini adalah 48A tambah 8B tambah 24 ya. Jadi min 24 sama dengan 48A tambah 8B. Ini adalah persamaan pertama kita guys ya. Jadi yang ini yang saya kotakin persamaan pertama kita. Kemudian persamaan keduanya bagaimana? Kita menggunakan bantuan ini nih, yang titik 4, min 10 ya. Ini kan x, y ya. So when you input these coordinates into the function fx, jadi nanti hasilnya adalah kurang lebih seperti ini ya. Itu kan fx-nya, hasilnya ax pangkat 3 plus bx kuadrat tambah 24x tambah 6 guys. Nah, masukin A, ini 4 pangkat 3 tambahin B, 4 kuadrat tambah 24 kali 4 tambah 6, hasilnya adalah min 10 ya, karena fx itu adalah y-nya, seperti itu ya. Saya bantu pakai ini yang warna hijau nih guys ya, ini sama. Lanjut guys, jadi yang x ini, itu kamu masukin ya, kamu masukin yang ke ini ya, ikut persamaan sebelumnya nih ya. Saya bantu stabilo biar cukup jelas yang mana aja yang dimasukin. Nah, kalau udah kayak gitu ya kamu hitung ya, hitung pelan-pelan aja guys. Jadi ini hasilnya saya dapetin 64A tambah 16B, di sini udah dihitung min 12 seperti itu. Ini adalah persamaan kedua kita, dan untuk mencari A dan B ya kamu tinggal lakukan yang namanya eliminasi. Di sini saya dapetin nilai A-nya itu 2, B-nya itu min 15. Proses eliminasi tidak saya tulis, kamu bisa kerjakan sendiri ya. Itu sudah diajarkan di level SMP guys ya. Jadi jawabannya sudah terbukti sama. Ini adalah jawaban untuk yang nomor 1A guys ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya di nomor 1B. 1B itu yang ada 2 nih ya. Jadi kita yang pertama dulu. Jadi yang pertama itu find the value of x. Oke, jadi ini fx-nya itu dia minta decreasing, kalau yang kedua itu dia minta increasing ya. Tapi untuk menentukan increasing atau decreasing, pada intinya kita harus menentukan di mana nilai fx sama dengan nolnya, seperti itu ya. Kita coba ya. Jadi untuk part yang B ya, kita harus tahu dulu di mana f x-nya ini sama dengan, sorry, f aksen ya. Jadi di mana f aksennya ini sama dengan 0 guys. F aksennya itu, nah ini F aksennya itu kan
sebenarnya kan udah ini ya. Sorry, kalau begitu kita tulis dahulu nilai fx-nya itu adalah berapa, guys? Jadi fx-nya itu, A-nya kan kita udah dapat nih, 2x pangkat 3 min 15x kuadrat tambah 24x tambah 6. Nah, kita turunin, guys ya. Kita turunin sebelah kiri ya. Berarti turunannya berapa tuh? Itu 6x kuadrat min 30x tambah 24 sama dengan 0. Betul, guys? Ya, betul ya. Nah, ini kamu boleh kecilin aja dibagi 6 ya. Nanti kita akan coba faktorin ya. Ini berapa nih, guys? Ini berarti bagi 6 4, bagi 6 ini adalah 5x. Kita coba faktorin, hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi, akar-akarnya itu 1 sama 4, guys ya. Ini adalah batasnya nih. Jadi yang ini 1, yang ini adalah 4. Nah, untuk menentukannya, di mana nih, daerah mana nih yang increasing atau decreasing, kamu harus tes. Ya, tes titiknya. Misalkan kamu ambil tes X-nya itu misalkan 0. Nah, kamu masukin ke equation yang ini, guys ya. Yang ini kamu masukin 0. Hasilnya adalah berarti 0 kuadrat min 5 kali 0 tambah 4, guys. Hasilnya itu adalah positif 4. Jadi daerah yang X-nya 0 nih, 0 kan daerah sini nih, guys. Ini kan 0. Berarti dari sini tuh nilainya adalah positif. Ya. Begitu juga kalau misalkan kamu tes X-nya itu misalkan antara 1 sampai 4. For example, ambil angka 2. Jadi nanti 2 kuadrat kurang 5 kali 2, tambahin 4. Hasilnya di sini adalah berapa tugas? Itu negatif ya. Ini negatif 2. Jadi kamu tulis ini negatif. Nanti sama dengan metode yang sama ya. Kamu coba aja misalnya 10 atau 100 whatever. Nanti angkanya akan dapat positif ya. Angkanya nggak penting. Kamu harus tahu yang penting itu sign-nya. Nah, positif, negatif, positif sudah dapat. Nah, jadi untuk yang pertama itu kan dia minta yang decreasing. Daerah decreasing itu sebetulnya adalah daerah di mana gradiennya itu dia negatif. Jadi yang ini nih dia decreasing ya. Jadi jawabannya itu 1, X, 4. Batasnya nggak boleh ikut, guys ya. Seperti ini. Sedangkan untuk yang part yang keduanya, dia minta kan increasing. Increasing itu, ini kamu harus hafalin ya, increasing itu berarti gradiennya itu positif, lebih besar dari 0. Itu berarti jawabannya adalah X lebih kecil dari 1, or X lebih besar dari 4. Seperti itu jawabannya, guys ya. Oke, ini jawaban untuk yang nomor 1 bagian B ya. Saya zoom out sedikit, jadi kalian bisa sambil cocokin jawaban kalian dengan jawaban saya untuk nomor 1A, 1B. Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ini ditanya apa yang C? Find the coordinate of another stationary point fx and determine the nature of each. Nah, jadi seperti yang kamu sudah tahu kan stationary point-nya itu yang pertama itu kan adalah 4 min 10 kan. This is the first ya. Ya. Jadi yang ini nih yang saya lingkarin ini adalah first stationary point. Ini kan grafiknya kan pangkat 3, guys. Kalau grafik pangkat 3 dia pasti meliuknya kayak begini, guys. Dia begini. Nah, kayak gitu maksudnya. Jadi, yang satu itu 4, yang satu itu, nah berapa another-nya? Jadi, seperti yang kalian sudah ketahui, stationary point itu kan f aksen x-nya, gradien itu kan harus sama dengan 0. Itu berarti sebetulnya yang C itu udah ketahuan. Ya, kalau yang di sini ini kan 4 nih, udah dapat nih yang waktu gradiennya 0. Yang satu lagi tuh yang x sama dengan 1. Jadi, waktu fx ini sama dengan 0, berarti x-nya itu kan antara 1 atau x-nya itu 4 gitu kan. Sebenarnya ini nyambung ya gitu. Nah, tinggal dicari aja koordinatnya. Kalau 4 itu udah pasti. 4 itu kan tadi kalau dimasukin nilainya adalah min berapa? Sorry. 4 itu min 10 hasilnya ya. Ini y-nya kalau dimasukin. Ingat ya, ini dimasukin ke fx ya, bukan f aksen ya. fx. Jadi ini hasilnya min 10. Nah, yang ini kamu perlu masukin, guys. Ini masukin ya. Kita coba masukin ini jadi f1. Nilainya adalah berapa? Itu 2 kali ke atas sedikit. Nah, ini 1 pangkat 3 min 15 kali 1 kuadrat tambah 24 kali 1 tambahin 6 kayak gitu. Result hasilnya di sini ini Y ya. Itu hasilnya adalah 17, guys, ya. 17. Jadi, titiknya itu adalah 1,17. Ini adalah another stationary point-nya kayak gitu, guys, ya. Itu untuk yang nomor 1C. Nah, terus diminta nature-nya kan, nature-nya. Jadi ada dua nih. Satu yang 4,-10 yang ini. Satu lagi yang 1,17 kayak gitu.
Untuk menentukan nature-nya, kamu harus menggunakan yang namanya F double accent, guys. Ya, sekali lagi, untuk menghitung atau menentukan nature-nya itu harus pakai F double accent. So it means that you have to differentiate once again from F aksennya ya. F aksennya itu udah dapat 6x kuadrat min 30x plus 24, kamu turunin lagi. Itu menjadi nih ya, saya tulis ya, F double aksennya itu kamu turunin jadi 12x min 30 kayak gitu ya. Jadi dari yang ini nih guys, nih dari sini turunin lagi kayak gitu guys ya. Oke. Nah, terus kamu tinggal masukin aja ya. Masukin aja gimana sih maksudnya? Jadi gini. Jadi kamu masukin F double accent ini yang 4, kamu masukin 12 kali 4 kurangi 30. Kamu lagi-lagi cukup tahu aja ini hasilnya berapa, positif atau negatif gitu ya. Ini hasilnya tuh kalau nggak salah ini 18. Kalau yang dimasukin 1, resultnya itu negatif nih guys ya. Hasilnya adalah negatif 18 kayak gitu. Nah, ketika F double aksen dari X-nya itu positif, ya kayak yang di pertama ini kita bagi dua nih. Dia adalah lokal minimum, sedangkan kalau yang F double aksennya itu lebih kecil dari 0, dia adalah lokal max. Nah, maksudnya lokal min, lokal max itu bagaimana? Itu akan ada tercermin di gambarnya seperti itu. Jadi ini adalah jawaban untuk yang nomor part C. Jadi part C itu nyambung dari yang biru sampai yang ke kanan sini guys ya. Ini part C juga nyambung. Wah, muat gak nih ya? Masih ada part D nih. Part D ini adalah untuk menggambarnya. Ya, jadi ini adalah nomor satunya dahulu nih guys. 1, A, B, dan C. Kalian harus bisa kuasain turunan pertama, itu fungsinya buat apa. Turunan kedua, fungsinya buat apa. Seperti itu ya. Syarat-syaratnya dan bagaimana cara-caranya. Kita akan lihat di nomor 1D untuk sketsa. Ya, ditanya di sini sketsa dari Y, fx, dan f aksen x-nya. Nah, ini saya taruh aja di bagian bawah sini ya. Semoga muat ya. Dan tentunya ini gambarnya tidak menggunakan skala guys ya. Jadi saya buat aja di sini ya. Nah, kayak gini guys. Jadi ini saya tarik garis ya. Kurang lebih seperti ini. Ya, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y-nya kayak gitu guys. Not to scale ya, sekali lagi not to scale ya. Karena nggak muat, not to scale. Oke, kita gambar apanya dulu. Nah, tadi ya, kita gambar yang FX-nya dulu ya. Kita gambar yang FX pakai warna apa guys? Yang warna ungu kali ya, biar ngejreng. Jadi yang perlu kamu gambar itu ini ya guys. Ini penting banget. 1,17 sama 4,-10. 1,17 itu around here. 4,-10 around here. Not to scale guys ya, not to scale ya. Jadi yang ini adalah 4,-10, 1,17. Nah, kalian bisa lihat, kalau yang 1,17 itu dia adalah local max sesuai dari petunjuk yang di sini guys ya. Kan kamu masukin 1 ke double accent. Ternyata dia hasilnya negatif, itu menunjukkan dia local max. Dia itu local max-nya di sini nih. Nah, ya. Satu lagi yang 4,-10, ketika kamu masukin 4-nya itu ke double accent, F double accent, dia hasilnya positif, dia adalah local min ya. Itu harus dihafalin guys. Local min itu berarti ada di bawah. Itu berarti nanti grafiknya kurang lebih seperti ini guys. Jadi ini naik, dia akan turun, 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 nanti, nah ini dia akan balik lagi, naik lagi, gitu guys. Jadi kurang lebih seperti ini grafiknya. Nah, paling kamu bisa mencari intersection. Nah, intersection yang bisa paling kamu cari, ya yang ini aja guys, yang warna hijau, ini gampang banget. Itu kan X-nya 0. X-nya ini 0,6 nih. Gampang banget lah yang ini. Kalau yang bagian yang tengah rasanya nggak usah lah nih, yang warna oranye. Kayaknya susah nih ya, yang oranye-oranye ini kayaknya nggak perlu lah. Nggak perlu ya. Tidak perlu kamu cari karena terlalu lama. Bisa sih, tapi lama banget ya. Jadi tidak perlu. Kemudian apa lagi? Ya paling itu aja. Jadi jangan lupa ini dikasih simbol mana nih? Ini adalah fx ya. Nah, ini fx kayak gitu guys. Ya, jadi itu maksudnya pengertian dari local min dan local max ya. Yang ini local max, yang ini local min kayak gitu guys. Nah, sekarang di dalam grafik yang sama kamu diminta menggambarkan f double f aksennya sorry ya.
grafik dari gradiennya. Nah, jadi acuannya, patokannya itu dari yang ini, yang tadi, titik-titik yang lokal ini nih. Nah, kamu boleh tarik seperti ini, guys. Ingat, di local max dan local min nilai gradiennya adalah 0. Jadi pasti dia ada di sini ya, nilai F aksennya seperti itu. Ini pasti 0. Nah, kalian bisa lihat tadi ya, ini sesuai yang ada di bagian. Nah, ya sebenarnya intinya kamu harus menggambar yang grafik ini nih, yang F aksen X itu kamu diminta gambar X kuadrat min 5X plus 4 kayak gitu. Ya, jadi sebetulnya itu kan 4 sama 1. Jadi udah ketahuan ini 1, ini kan 4 kayak gitu. Nah, sesuai yang ada di ini, yang di mana? Di grafik yang ini nih guys ya. Grafik yang saya kasih warna apa nih? Waduh, udah semua warna nih kita pakai ya. Yang warna kotak ini nih, itu kita gambarin aja di situ. Jadi gambarnya itu bagian tengahnya kan negatif. Jadi kurang lebih tuh negatifnya seperti ini. Nah, ini turun ya, ini not to scale ya, terus dia akan naik seperti ini, ya ini juga naik kayak begini guys. Ini di sketsa seperti ini aja. Ini untuk F aksen X seperti itu guys. Ya. Jadi ketika kamu bisa perhatikan, ketika di 1 sampai 4 gradiennya negatif, makanya grafik efeknya itu bisa turun kayak gitu. Karena lagi negatif. Sedangkan ketika ini naik nih, yang ini nih, ini kan sudah di atas nih. Posisi ini kan sudah di atas. Berarti kan positif. Dia naik harganya gitu, yang naik berarti efek F FX-nya itu juga naik positif seperti itu, guys. Ya. Ingat ya. Jadi, ini adalah penjelasan untuk yang nomor 1 ya. Semoga cukup jelas buat kalian. Boleh kalian bertanya jika mungkin kalian ada bingung ya, karena konsep ini cukup dalam dan kalian harus kuasain seperti itu. Ya, ini adalah aplikasi dari F double aksennya. Kita lanjut guys ke soal berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah demikian. The diagram shows part of the curve with equations of bla 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 where, nah ini kamu lihat equationnya seperti ini. The curve cuts the x-axis at the point A and C. The points B is the max point of the curve. Find fx. Nah, yang A mah gampang ya, turunin aja berarti, tapi bentuknya dibagusin dulu guys ya. Bentuknya itu kan jelek. Kenapa jelek? Karena itu ada pecahannya. Jadi ini 292 kurang X kuadrat dikurang 1024 X pangkat min 1. Kita sudah siap untuk menurunkan. 292 diturunin jadi 0. 0 min 2X plus 1024 X pangkat min 2 seperti itu. Jadi kalau mau dibentuknya dibagusin lagi, berarti F aksen X hasilnya adalah min 2X plus 1024 per X square. Kayak gitu guys. Ini jawaban untuk yang nomor part A-nya guys ya. Lanjut di bagian berikutnya, di bagian part B. Nah, part B ini use your answer dari part A. Koordinat dari B. Nah, ini ingat B ini adalah apa guys? Namanya B itu maximum point atau maximum stationary point. Dia local max stationary point-nya gitu ya. Nah, namanya stationary point, jangan lupa kalian harus ingat dia gradiennya itu 0 ya. Di sini tuh gradiennya tuh 0 guys. Ya, kemiringannya itu 0. Berarti nilai dari min 2x plus 1024 per x kuadrat equals to 0. After that, kalau kayak begini, kamu boleh yang lakukan namanya, ini multiply with x square ya. Jadi dikalikan x kuadrat, ini jadi min 2x pangkat 3, tambah 1024 sama dengan 0, kayak gitu. Ya, ini kamu tinggal pindahin ruas. Kayak begini, guys. Sorry, ini jadinya, ini dibagi 2, itu jadinya 512 X pangkat 3, X-nya itu nanti akar pangkat 3 dari 512, well, jadi nanti jawaban nilai X-nya itu adalah 8, guys ya. Sudah dapat jawabannya ya. Ini adalah jawabannya. Jadi X-nya ketahuan, itu koordinatnya 8. Nah, berarti untuk Y-nya, cara untuk mencari koordinat Y-nya, kamu tinggal input F8 ke bagian fx-nya. Jadi 292 kurang 8 pangkat 2 kurang 1024 ini per 8 kayak gitu guys. Jadi kamu tinggal hitung pakai kalkulator. Di sini saya dapetin itu kan 1024 bagi 8 tambah 64. Oke, saya dapetin hasilnya adalah 100 guys. Ya. Jadi itu koordinatnya untuk bagian yang B itu adalah 8,100. Jadi itu koordinat B-nya 8,100 ya. B 8.100 kayak gitu.
Rasanya tidak terlalu susah ya. Kayaknya lebih susah yang tadi, nomor 1, guys. Panjang banget ya, nomor 1 ya. Ini jawaban nomor 2, rasanya nggak terlalu susah. Jadi kita akan lanjut ke soal berikutnya, biar kontennya nggak terlalu lama ya. Ke nomor 3. Kita lihat nomor 3, ini juga soal cerita aplikasi. Semoga muat dalam satu halaman ya. Karena pembuktiannya cukup banyak nih. Oke, kita lihat dulu ya. Atau enggak saya tulisnya nanti di jawaban di sebelah atas saja ya. Ini kan masih ada spasi banyak. A manufacturer produce pain relief tablet ya. Each tablet bla bla, kalian bisa baca ya, ini ada radiusnya itu X. Berarti ini X nih ya. Kemudian tingginya H, ini tingginya H, udah benar. Volumenya setiap tablet adalah sekian. Nah, if the height H, oke, express H in terms of X, itu berarti kita harus tahu volume ya. Kita tulis ya di nomor 3A nih. Saya tulis di bagian atas guys ya. Jadi volume dari silinder itu basically adalah ini nggak dikasih tahu kan, berarti kamu harus hafalin guys. Ini adalah pi r kuadrat kalikan H seperti itu, dan volumenya itu kan adalah 686. Nah, ini adalah pi, radiusnya adalah x square kalikan H. Berarti nilai H itu adalah 686 per pi x square. Ini jawaban untuk yang nomor 3A, in terms of x sudah dapat. Ya. Kita lanjut guys ke soal berikutnya, yaitu di bagian yang Bravo 3B ya. Saya tulis di atas saja ya. Hence, atau oleh sebab itu, show that the total surface area of A is given by the equations. Oke, jadi kita membuktikan total surface area in terms of X ya, dalam terms radius. Nah, kita tahu bahwa area dari silinder ini, kamu bisa perhatikan, kan ada tutupnya. Ya, tutupnya, pantatnya, bentuknya lingkaran, dan bodinya itu adalah kotak. Kalau kamu buka ya bedah, itu bentuknya akan kayak gini. Jadi yang bagian atas, bagian bawah, itu kan pi r kuadrat, pi r kuadrat. Nah, bagian yang ini, itu sebenarnya adalah 2 pi r kalikan H. Jadi kamu tinggal, ya ini rumus SMP ya, jadi kalau kalian lupa ya boleh sambil di-review lagi. Jadi ini adalah 2 pi r kuadrat tambah 2 pi r kalikan H, kayak gitu. Nah, R radius itu adalah X square tambah 2V. X height-nya kamu masukin. As you can see, di soal itu dia minta kan semuanya in terms of X. Jadi height-nya itu harus diubah atau dibuka menjadi in terms of X. Jadi yang hijau ini nih kamu ganti ke sini. 686 per pi X kuadrat. Kayak gitu guys. Nah, ada yang bisa dicoret, yaitu bagian ininya guys. Yang bagian X ini boleh dihilangin. Jadi hasilnya adalah 2 pi X kuadrat tambah, itu 2 kali 686, hasilnya adalah 1372 per Vx, kayak gitu. Ya. Oke. Oh, sorry, ini pi-nya juga boleh dicoret ya. Ini pi-nya juga boleh dicoret. Ya. Yang bagian yang ini, pi-nya juga boleh dicoret. Jadi hilang pi-nya. Jadi di sini kelebihan pi-nya. Tidak ada. Dan rasanya udah terbukti ya guys ya. 2 Vx kuadrat tambah 1372 X. Oke, ini sudah betul, sudah terbukti guys. Jadi boleh pause video ini untuk bisa sambil nyocokin jawaban saya dengan jawaban kalian ya, untuk nomor 3A dan 3B. Belum selesai konten ini, kalian harus lanjutin di nomor 2, nomor terakhir ya, 2 sub nomor terakhir 3C dan 3D. Nah, untuk bagian yang C terlebih dahulu, use calculus to find the value of X, ya, which makes A is minimum and show that this value A is a minimum 1, gitu. Nah, jadi ini kamu harus pakai yang namanya turunan, guys ya. Jadi ingat, untuk mencari nilai maksimum atau minimum, kita harus pakai turunan pertamanya itu, resultnya sama dengan 0, guys ya. Jadi kan ini minimum, jadi kalau grafiknya itu harus diturunin ya. Jadi turunan, aduh, efeknya di atas ya. Ini bukan efek, guys. Jadi ini A ya. Kita langsung ambil yang dari sini aja, guys. Karena tadi kan kita sudah buktikan. Jadi AX ini itu sebenarnya sama dengan diturunin itu 4 Vx, berarti ini berapa nih? Min 1372 X pangkat min 2, kayak gitu. Ya. Di sini nilainya 0, 4 Px min 1372 per X square, kayak gitu. Kemudian kamu kali semua dengan X kuadrat, itu berarti 0, 4 Px cube min 1372, kayak gitu guys. Jadi nilainya di sini X pangkat 3 hasilnya 1372 dibagi 4V. Nah, resultnya di sini kamu boleh hitung ya,
Hasilnya di sini saya dapetin, saya nggak pakai desimal guys ya. Jadi saya masih dalam bentuk V seperti ini. Ini adalah nilai dari X-nya segini ya. Saya nggak pakai bentuk desimal guys ya. Nah, ini adalah find the value of X ya. Ini sudah dapat. Nah, kemudian ini harus dimasukin guys. Ini harus dimasukin kan? Ini harus apa? Dibuktikan kan? Jadi untuk yang part yang C-nya itu, kamu harus still use double accent. Kita harus cek. Nah, ini diturunin lagi guys dari yang sebelah sini. Jadi nilainya adalah 4pi kurang berapa tuh? Itu tambah ya guys ya. Harusnya tambah ya. Tambah 2744 per X pangkat 3 kayak gitu guys ya. Ini jawaban untuk yang double aksennya. Nah, ketika kamu bisa lihat double aksennya ini, kan kamu masukin X-nya. Jadi 4pi tambahin 2744, X-nya itu yang ini, 7 dibagi tadi tuh, akar pangkat 3 dari V, dipangkatin 3, kayak gitu. Nilainya ini pasti positif semua kan, 4pi positif. Ini kan pasti angka positif di bawahnya. Ya hasilnya itu pasti positif, kayak gitu. Ya, di sini saya dapetin nilainya itu 4pi tambah 8pi, ini 12pi ya. Boleh di cross check atau diralat ya kalau misalkan ada yang salah menghitung saya. Jadi sama-sama belajar ya. Nah, ini berarti kalau double aksennya itu lebih besar dari 0, berarti dia adalah benar. Lokal minimum sesuai yang diminta di soal. Show that this value of A is minimum. Ini buktinya. Karena turunan keduanya itu lebih besar dari 0. Seperti itu guys ya. Tapi kalian harus tulis buktinya ya. Buktinya itu ada di sini. Oke deh. Nah, find the dimension of the can apa nih, of the smallest surface area. Kayaknya nih maksudnya find the dimension ya. Mungkin maksudnya ini berapa besar areanya, begitukah? Oke, kalau berapa besar areanya? Oh, sorry, dimensionnya ya. Berarti itu yang ditanya adalah radius sama height-nya. Jadi kan ini kan untuk yang D, ya udah berarti radiusnya itu ya X. X kan radiusnya. Iya benar. Jadi ini radiusnya segini. Silakan hitung sendiri pakai desimal. Kalau height-nya, kamu tinggal masukin tadi height itu apa? 686 per pi x kuadrat kan? Nah, jadi untuk height itu 686 per pi x kuadrat, di mana x-nya itu adalah yang segini gitu. Kamu tinggal input aja yang nilai ini ke sebelah sini gitu ya. Itu dipangkatin 2 seperti itu. Nanti didapat berapa senti. Ya, ini juga didapat berapa senti kayak gitu guys. Ya, tinggal input, yang penting teliti aja. Jadi saya coba bantu yaitu shift pangkat 3 ini dari pi 3,14, kemudian 7 bagi answer, kemudian di kuadrat kali 3,14, 686 bagi answer. Oke. Ini sekitar 9,8, sorry, 56 guys. 9,56. Shift ini 3,14, 7 bagi answer. Di sini saya dapetin radiusnya 4,78 guys ya. Oke guys, bagaimana guys? Ini adalah jawaban dari konten kita kali ini untuk persiapan kuis kalian atau mungkin ada yang ulangan tentang increasing and decreasing function ya. Please as usual seperti biasa kalau kalian punya hal atau yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas boleh tanya di WA atau melalui email atau taruh di dalam kolom komentar. Kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal yang lain. Terima kasih guys.